Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwah fillah, 2 episode yang lalu sudah kita bahas bersama tentang bagaimana cara Islam menghadapi COVID-19 ini. Sudah kita bahas. Yang pertama adalah dengan kita berikhtiar, berusaha yang maksimal. Kita lihat sejarah bagaimana Rasulullah SAW menghadapi wabah taun pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah dengan kekuatan doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita lengkapi yang ketiga dengan jiwa tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, tawakal adalah menyerahkan urusan ini hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal pada Allah adalah orang yang percaya dengan sepenuh hati, dengan pikiran yang positif terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu bertasbih dengan segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika takdir itu menyenangkan olehnya, maka dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika takdir itu tidak menyenangkan darinya, dia tidak akan pernah punya sifat suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu husnudzon, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwa di balik ada hikmah yang luar biasa yang Allah siapkan untuknya. Ikhwah fillah, makanya tidak heran Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 159, Allah sangat cinta pada mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu sudah bertekad bulat, sudah yakin apa yang Anda lakukan, maka bertawakallah pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah cinta pada orang-orang yang bertawakal padanya. Ikhwah fillah, di dalam ayat lain Allah juga sebutkan bahwa memang tawakal adalah sangat berat. Tetapi Allah menjamin orang yang bisa tawakal adalah orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Anfal ayat 2 Allah sebutkan innamal mu'minuna, hanyalah orang-orang mukmin. Disebut orang mukmin ketika idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, orang-orang yang ketika disebut asma Allah maka bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah atas mereka, zadathum imana, imannya bertambah. Kemudian yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya pada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal, mereka berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, bahkan di dalam surah At-Tolak ayat 3 Allah menjamin orang yang bertawakal dengan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan jamin, Allah akan cukupi segala keperluannya, kebutuhannya akan dicukupi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas dikisahkan bahwa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api oleh musuhnya pada saat itu. Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Lantas Allah pun menjawabnya dengan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwah fillah, dikisahkan pula bahwa ketika orang-orang kafir mengumpulkan pasukan untuk menyerang Nabi Muhammad SAW, maka Allah berikan rasa takut di hati musuh-musuh itu, karena Nabi bersama para sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ikhwah fillah, inilah dahsyatnya tawakal ala Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menolong hamba-hambanya yang bertawakal kepadanya. Dalam sebuah perjalanan peperangan, Nabi bersama para sahabat pada saat itu melewati satu lembah, yang di lembah itu banyak pohon-pohon berduri, maka kemudian Nabi berteduh di bawahnya. Begitu juga para sahabat berteduh di pohon-pohon yang lain.
Tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil para sahabat, lantas semua sahabat berkumpul di dekat Nabi. Tak taunya di depan Nabi itu sudah ada seorang badui yang sedang bersimpuh di hadapannya. Dan Nabi menceritakan bahwa orang ini barusan ngambil pedangku yang kugantungkan di pohon itu dan menghunusnya kepadaku sambil mengatakan, siapa yang akan menolong kamu? Maka aku katakan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas pedang itu jatuh dan sekarang dia bersimpuh di depanku, dan orang itu dimaafkan sama Rasulullah SAW. Ikhwah fillah, dahsyatnya tawakal ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menolong hambanya. Ada lagi sebuah kisah. Zunairah adalah sahabat perempuan pada zaman Rasulullah SAW. Dia adalah seorang budak perempuan Umayyah bin Khalaf. Ketika dia masuk Islam, maka Tuhannya menyiksa dia. Lantas Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW ini kemudian membelinya dan membebaskan dia. Tetapi tak lama kemudian setelah dibebaskan, dia ditimpa sakit mata sehingga dia hampir tidak bisa melihat, hampir buta dia. Maka orang-orang musyrikin datang kepadanya, wahai Zunairah, andai saja kamu tidak tinggalkan agama kami, kamu tidak akan sakit seperti ini. Bahkan dia mengatakan, ini adalah sebuah tanda murkanya Tuhan Lata dan Uzza kepada kamu. Ayo cepat kembali lagi kepada agama kita ini. Maka apa kata Zunairah dengan iman yang kuat, iman yang teguh, dia mengatakan, demi Allah, tidak ada yang menguasai diriku ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu keajaiban yang terjadi ikhwah fillah. Setelah mengucapkan itu, maka Allah sembuhkan matanya. Allah kembalikan matanya melihat secara normal, bahkan lebih jernih, lebih kuat dan tajam penglihatannya. Subhanallah. Inilah buah dari tawakal ala Allah. Segala diserahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janji Allah adalah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupkan segala keinginan dan kebutuhan hamba itu ketika dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kuasa pada kita. Oleh karena itu, marilah segala persoalan kita ini, setelah kita ikhtiar dengan maksimal, kemudian kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekarang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Allah akan menolong kita, Allah akan menepati apa yang dijanjikan olehnya, Allah akan memberikan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.